Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, selamat hari Minggu. Marilah kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, seluruh umat yang setia dan tulus hatinya. Mari semua menghampiri tatanya, nyanyikan puji-pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 121 ayat 5. Tuhan Yesus Raja Gereja. Pimpinlah terus jemaatmu, agar seluruh umatmu taat akan firman-Mu, rendah hati dan setia, dan benci terhadap dosa, semua mengikutimu, semua mengikutimu. Dengarlah hukum Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 388 ayat 1, Pikir Dulu. Pikir dulu dan renungkan perjalanan hidupmu. Hampir saja kau celaka karena kebebalanmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 437 ayat 1, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Baru damai sentosa di hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini, tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka,
Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacabalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 811 ayat 1, Ya Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku memerlukan-Mu. Damailah hatiku selama hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Yesus Juru Selamat, berkatilah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 275 ayat 1, Ya Yesus Tuhanku, Engkaulah. Yesus Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Maha Mulia. Tiada dayaku tanpa kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu 11 setelah Trinitatis, tertulis dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, secara khusus Jemaat HKBP Pasar Minggu, pada minggu hari ini kita kembali memulai ibadah kita di gereja. Tetapi gereja juga tetap menyediakan ibadah online buat seluruh jemaat yang belum bisa hadir mengikuti ibadah secara offline di gereja. Dan gereja akan melakukan yang terbaik di dalam tugas dan pelayanannya sebagai tanggung jawab kepada Tuhan. Dan minggu hari ini, minggu 11 setelah Trinitatis, dengan topik minggu mengendalikan diri terhadap teknologi.
Dan nas ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menekankan bagaimana sesungguhnya seharusnya hidup orang percaya di tengah-tengah situasi yang sangat majemuk di mana kita berada. Secara khusus tinjauan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, setelah lebih kurang 1,5 tahun dia melayani di Korintus dan akhirnya meninggalkan Korintus. Tetapi setelah dia tinggalkan, dia mendengarkan kabar yang tidak enak. Bagaimana kehidupan jemaat di Korintus itu mulai melenceng dari kehidupan yang diinginkan oleh Yesus dari mereka. Terlebih secara moral, jemaat Tuhan di kota Korintus telah terpengaruh, terkontaminasi oleh situasi yang ada di sekitar mereka. Mereka yang seharusnya diharapkan oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia justru telah turut di dalam perbuatan kegelapan. Korintus salah satu kota yang paling maju pada zaman itu. Pusat perdagangan, pusat pelabuhan, pusat ekonomi. Dan ini menjadi sebuah daya tarik bagi manusia untuk datang ke Korintus. Dan dari berbagai penjuru dunia, orang-orang berkumpul di sana. Maka kehidupan mereka mulai berubah. Cara, tradisi yang selama ini, secara khusus orang-orang Yahudi yang ada di Korintus pun mulai melenceng jauh. Maka tidak heran, kehidupan jemaat di Korintus itu sangat-sangat memalukan. Bahkan ada muncul sebuah istilah kala itu yang kita bisa dapat dari buku-buku sumber-sumber bacaan tentang jemaat Korintus. Ada sebuah istilah yang muncul ketika orang mengatakan ayo berkorintus, itu memiliki konotasi yang negatif. Dua orang bertemu, lalu mereka berbicara ayo berkorintus. Ini memiliki makna konotasi yang sangat negatif. Korintus itu menjadi sebuah nama yang identik dengan perbuatan-perbuatan kegelapan, terutama percabulan. Di Jakarta misalnya sebelum zaman Bapak Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur, ketika orang menyebutkan Kalijodo, orang langsung paham maksudnya. Ayo bermain ke Kalijodo, artinya ucapan ini menggambarkan perbuatan yang tidak benar. Baru kemudian Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok mengubah situasi Kalijodo menjadi arena bermain dan taman bagi anak-anak. Sama halnya dengan Korintus. Ketika orang mengatakan ayo berkorintus, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Dan didukung pula oleh masyarakat, rakyat dan jemaat yang tinggal di Korintus hidup secara indisiplinar. Tidak disiplin sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa kehidupan yang ada sekarang harus mereka nikmati. Maka muncullah pembelaan diri yang dipinjam oleh Rasul Paulus dalam ayat ini dengan perkataan di ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Saudara, ini sebenarnya sebuah kalimat ironi. Karena apa? Kekristenan mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang haram kecuali yang keluar dari mulut manusia. Apa yang masuk tidak membuat haram. Lalu ini dipergunakan oleh orang-orang Kristen yang telah terjerumus ke dalam perbuatan kegelapan itu dengan mengatakan bahwa bagi kami tidak ada yang haram. Bagi kami semua halal. Ini seperti kalimat apologetis, pembelaan diri terhadap kesalahan yang mereka lakukan, dan diawali oleh Rasul Paulus dengan meminjam kalimat ini. Sebuah majas ironi ketika dia berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Tindakan mereka sudah di luar batas. Tidak ada lagi malu. Dari sumber-sumber yang pernah saya ketahui, saya baca juga saudara, bahwa ada kehidupan jemaat di sana. Dia seorang Kristen, hidup
bersama dengan ibu tirinya satu rumah, dan mereka mempertunjukkan kehidupan yang sangat memalukan. Dan ini cenderung merusak nama gereja dan orang-orang Kristen kala itu. Ditambah lagi, para imam, para pemimpin gereja, para pelayan gereja saat itu membuka secara terang-terangan aib yang terjadi di gereja. Pertentangan yang muncul di tengah-tengah gereja, sehingga ini menjadi konsumsi publik. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melihat bahwa gereja itu dan orang-orang di dalamnya tidak ada yang menjadi contoh atau teladan bagi mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat keras memberikan penekanan tentang bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana tubuh kita ini harusnya kita perlakukan. Topik minggu kita, pengendalian diri terhadap teknologi. Tadi kita mendengar dan membaca bersama epistel yang dibaca oleh Amang Sintua kita. Bagaimana ketika manusia dengan teknologi dan kemampuan yang dia miliki membangun menara Babel. Tujuannya hanya satu, supaya mereka dapat menyaingi Tuhan, kesombongan. Tetapi rencana manusia itu diporak-porandakan oleh Tuhan dengan memberikan kekacaubalauan di tengah-tengah orang tersebut, yaitu berbagai bahasa. Sehingga satu dengan yang lain tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Akhirnya mereka berserak dari situ sampai ke penjuru dunia. Dan itulah asal muasal berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Lalu jemaat di Korintus pun merasa, karena kemakmuran yang mereka peroleh, dampak dari geografis dan situasi kota Korintus, mereka legalkan untuk membuat pekerjaan yang gelap nyata di kehidupan orang-orang percaya. Dan ini sangat keras ditentang oleh Rasul Paulus. Sebagai orang percaya, saya, saudara, Bapak Ibu, telah ditebus oleh Kristus dan harganya sangat mahal. Ditebus dengan darah Kristus. Maka tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Bait roh Allah yang di dalamnya ada roh Tuhan. Diam di dalam hati kita masing-masing. Galatia 5 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jikalau Kristus hidup di dalam kita, saudaraku, layakkah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah, melakukan dosa dengan membawa Kristus yang diam, yang ada di dalam hati kita ini pun melakukan dosa? Maka tidak heran saya katakan tadi sebelumnya bahwa orang akan mengenal Kristus sesuai dengan perbuatan orang percaya tersebut. Kita memperkenalkan kepada dunia ini siapa Tuhan, siapa Kristus yang kita imani. Tetapi perbuatan kita, perilaku kita, sikap kita tidak menjadi teladan bagi dunia ini. Maka sesungguhnya kita sedang menghinakan Tuhan Yesus. Kita sedang menghinakan Kristus yang menjadi juru selamat kita. Karena apa? Karena mereka akan mengenal Kristus dari perbuatan orang percaya. Dengan kesaksian tadi dari Galatia 5 ayat 20, Kristus hidup di dalam aku. Maka ketika saya melangkah dan melakukan perbuatan yang salah, melakukan kejahatan, maka Kristus pun saya perkenalkan sebagai Tuhan yang melakukan kejahatan. Tuhan yang melakukan dosa. Mengapa tidak? Bukankah Kristus hidup di dalam hati saya? Maka kemana saya melangkah, saya telah mengajak Kristus melakukan perbuatan yang demikian. Jikalau saya melakukan kebaikan, jikalau saya melakukan perbuatan kasih, maka orang pun akan mengenal Tuhan dari perbuatan saya, dan mereka akan berkata bahwa Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan melakukan segala kebaikan. Belum lagi perkembangan teknologi sekarang ini. Seringkali saudara,
di tengah-tengah kehidupan bergereja. Teknologi ini menjadi hal yang sangat penting. Ada sisi positif, tetapi banyak juga sisi negatifnya, tergantung dari sudut mana kita melihat. Apakah teknologi perlu bagi gereja? Iya, perlu. Pertanyaan mendasar sebenarnya bukan perlu atau tidak, tetapi apakah kita sudah siap masuk ke dalam teknologi tersebut? Apakah jemaat HKBP sudah siap dengan pondasi yang kuat, lalu kita memantapkan diri untuk menjelajah teknologi, kemajuan teknologi yang ada zaman sekarang? Ada beberapa gereja belakangan ini yang mengalami pergumulan. Kita bisa dengan gampang melihat itu di media sosial. Dan tanpa pendidikan yang khusus, tanpa keterampilan dan tanpa hak, tiba-tiba banyak orang menjadi hakim atas orang lain dengan mengatakan si A itu salah, si B itu tidak benar, si C itu kurang ajar, dan lain sebagainya. Kita telah menjadi hakim atas orang lain, padahal kita tidak pernah diberikan hak oleh Tuhan untuk menghakimi orang lain. Jikalau kita mendengar, membaca, atau menonton berita, jadikanlah itu menjadi perenungan. Tidak perlu untuk memperbesar-besar masalah tersebut, padahal kita pun tidak tahu hal yang sebenarnya. Apa latar belakang kemelut yang terjadi di suatu gereja? Apalagi kita terlibat untuk memperkeruh situasi yang ada. Kita senang ketika suatu gereja ribut. Kita memperkeruh suasananya. Kita senang melihat gejolak, pergumulan yang dialami oleh jemaat. Pertanyaan mendasar, apakah memang itu keinginan Tuhan? Kenapa bukan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kedamaian di gereja-gereja yang sedang mengalami kemelut tersebut? Kalau pendetanya yang kurang, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pendeta untuk menata pelayanan yang lebih baik di mana terjadi pergolakan dan pergumulan. Mendoakan para pemimpin gereja kita, gereja HKBP secara khusus, sehingga mereka juga memperoleh hikmat dari Tuhan untuk melakukan kebijakan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Saya pikir itu jauh lebih baik daripada harus menghakimi pihak A, pihak B, dan lain sebagainya. Yang terakhir, saudaraku, saya tahu di jemaat HKBP Pasar Minggu ini sangat banyak jemaat yang masih produktif, keluarga yang masih produktif, yang memiliki anak mulai dari usia dini sampai mungkin remaja. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana nasihat Paulus kepada orang-orang percaya di jemaat di Korintus pun bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau dulu zaman saya masih rasakan bahwa adalah sesuatu hal yang tabu, pantang tokka inana tua, jikalau orang tua membicarakan hal-hal mengenai anggota tubuh anak tersebut dan fungsi-fungsinya dari setiap organ tubuh. Tetapi sekarang tidak. Orang tua harus mampu mengkomunikasikan itu dengan anak-anak yang sedang memasuki usia remaja, baik laki-laki atau perempuan. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka apa fungsi organ-organ tubuh tersebut dan untuk apa itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana memperlakukan dan menghormatinya sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Orang tua memiliki tanggung jawab. Jangan serahkan kepada gereja. Gereja memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Jangan serahkan kepada sekolah. Tetapi menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua. Memberikan pendidikan yang baik. Sehingga mereka bertumbuh, anak-anak kita bertumbuh di dasar pondasi yang kuat. Mereka paham apa yang layak dan tidak layak mereka lakukan dengan anggota tubuh mereka. Mereka menghormatinya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Dan itu harus dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan menghujat, menghinakan dengan perbuatan-perbuatan
cabul. Anak-anakku remaja HKBP Pasar Minggu, juga adik-adikku Naposo Bulung, ingatlah firman ini. Bagaimana tubuh kita itu adalah bait roh Allah, tubuhmu bait roh Allah, dan wajahmu adalah imago Dei, image of God, wajah Allah. Kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah, maka di rupamu, di wajahmu ada wajah Allah. Perlakukanlah wajahmu itu seperti engkau memperlakukan wajah Allah. Hormati, sayangi dia. Lihat wajah temanmu, sahabatmu. Di wajahnya juga ada wajah Allah. Sayangi, hormati, kasihi dia. Jangan rusak wajah Allah tersebut. Jangan rusak wajah Allah yang ada dalam wajahmu. Jangan rusak wajah Allah yang ada di diri orang lain. Tetapi perlakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kita bisa menggenapi segala hukum dan firman Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau izinkan kami beribadah dari rumah kami masing-masing dan beribadah dari bait-Mu yang kudus ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang membuat kehidupan kami mengalami berbagai kesulitan. Banyak hal yang kami alami Tuhan, suka duka silih berganti. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang berkumandang pada minggu hari ini, yang mengingatkan kami seluruh orang percaya untuk menjaga kekudusan tubuh kami, bahwa segala sesuatu yang Engkau anugerahkan, yang kami miliki, seluruhnya harus kami pergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri segala sesuatu yang Kau berikan dan mempergunakannya demi kebaikan, agar lewat keberadaan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kami miliki, agar kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ajari kami Tuhan dengan hikmat dari sorga untuk mampu membedakan mana hal yang Engkau kehendaki kami lakukan dan mana hal yang Engkau kehendaki kami hindari, agar kehidupan kami ini betul-betul berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kasihani seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hiburkan mereka yang sedang bersedih, pulihkan mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang lemah, berikan pengharapan kepada mereka-mereka yang berputus asa, pulihkan kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga yang sedang mengalami pergumulan, dan berikan pengharapan kepada setiap jemaat Tuhan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Berkati seluruh majelis gereja-Mu di tengah-tengah tugas pelayanan kami, agar kami mampu melakukan yang terbaik, dan kehidupan kami boleh kami persembahkan untuk karya-karya yang terbaik. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1, Tuhan pakai hidupku. Kita mengumpulkan persembahan. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pakai juga waktuku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.